Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Camat Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Bapak Dr. Andes Raden Anton Widodo MSI, selaku tuan rumah. Yang saya hormati para narasumber kita yang telah bergabung, Kabid Ideologi Bakesbang Pol DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Muhammad Asik MSI, Lurah Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Bapak Dr. Andes Jiji Kusmawan, Kepala Puskesmas Kelurahan Gedong, Ibu Dr. Regina. Ada penanggap kita, Kaprodi Kedokteran FKK Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Dr. Robiah Hairani Hasibuan SPM. Yang juga saya hormati para peserta webinar yang bergabung pada malam ini, para ketua dan pengurus RW dan RT, rekan-rekan Karang Taruna, rekan-rekan KNPI, rekan-rekan pramuka dan anggota Menwa Jayakarta. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan serta nikmat sehat. Kalau nikmat sehat ini Pak, saya serius ngomongnya Pak. Karena di awal Ramadan kemarin saya sempat masuk rumah sakit dan di Pasar Rebo sini Pak, RSUD Pasar Rebo. Hari ini saya menjadi moderator di webinar di Pasar Rebo. Pada saat itu Pak baru saya memahami dan saya benar-benar menikmati apa yang dimaksud dengan nikmat sehat. Karena pada saat itu bernapas pun saya susah Pak. Jadi hari ini marilah kita mensyukuri nikmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas dengan enak. Amin. Kemudian tidak lupa salawat serta salam selalu semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa juga saya mengucapkan dirgahayu, selamat ulang tahun kepada Kota Jakarta ke-493. Semoga Kota Jakarta semakin maju kotanya dan makin sejahtera warganya. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat bergabung pada webinar malam ini yang berjudul Kolaborasi Membangun Kampung Siaga COVID-19 Menuju Masa Aman, Sehat, dan Produktif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kampung Siaga COVID-19 dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pembentukan kampung siaga ini bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kemudian Kepres ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan warga masyarakat mulai dari RW sampai tingkat RT, gunanya untuk meningkatkan disiplin warga dalam mematuhi aturan pemerintah terkait protokol kesehatan serta melakukan pengawasan. Kemudian juga membangkitkan kepedulian masyarakat mulai dari tingkat RW, RT terhadap COVID-19. Kemudian tindak lanjut dari itu, pemerintah Provinsi Jakarta telah membentuk kampung siaga di berbagai kota di DKI Jakarta. Ambil contoh di Jakarta Pusat telah terbentuk 389 kampung di 389 RW. Kampung siaga sudah terbentuk di 389 RW. Kemudian di Jakarta Selatan telah terbentuk 579 RW. Kemudian juga untuk membekali ujung tombak kampung siaga ini, yaitu di RW dan RT, pemerintah provinsi juga telah menyusun satu buku pedoman
RT RW siaga COVID-19. Kebetulan saya punya soft copy-nya. Jika nanti ada pengurus RT RW yang belum punya, nanti bisa kita share. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, merujuk judul kita ini agak ada satu kata yang menurut saya agak mungkin ada yang jarang mendengar. Kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Merujuk ke KBBI atau buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolaborasi adalah satu bentuk interaksi atau kerjasama yang berhubungan dengan individu, kelompok atau beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kira-kira kalau kita simpulkan dalam bahasa sederhana, kolaborasi ini adalah kemitraan atau kerjasama, Pak. Nah, kolaborasi atau kemitraan ini tentunya bisa terlaksana secara efektif bila memiliki tujuan yang sama serta persepsi yang sama. Kalau kita analogikan mengapa kolaborasi ini menjadi penting, mungkin kalau kita analogikan seperti sebuah grup orkestra, Pak. Di sana itu banyak instrumen, alat musik, yang masing-masing alat musik itu memiliki bunyi yang berbeda-beda, namun dapat menghasilkan satu musik yang merdu dan bisa dinikmati. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak masyarakat, banyak kepala, banyak karakter, banyak kepentingan. Nah, jika diorkestrasi atau dipimpin oleh sebuah dirijen, seorang dirijen dengan sebuah partitur gitu ya, sehingga bisa menghasilkan sebuah musik yang merdu. Kalau dianalogikan ke kita bisa melewati masa pandemi COVID ini menuju masa aman, sehat dan produktif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berapa hari yang lalu Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan merilis atau menyampaikan di media bahwa COVID-19 di DKI makin terkendali. Ukurannya apa? Menurut beliau, angka reproduksi COVID-19 kini berada di angka 0,98% atau turun 0,01% dari masa awal transisi PSBB yang masih di angka 0,99%. Namun demikian, beberapa ahli kesehatan menilai penerapan PSBB selama ini tidak cukup untuk mengubah perilaku semua warga masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Hal ini terlihat dari beberapa daerah yang masih berstatus zona merah, bahkan ada yang berstatus zona hitam. Bapak Ibu sekalian saya hormati, hari ini kita memasuki masa PSBB transisi atau pelonggaran PSBB. Hal ini bertujuan agar perekonomian bisa kembali berjalan dan pulih kembali. Beberapa waktu yang lalu kan kita sering mendengar di media bahwa kalau nggak bisa kerja, ekonomi nggak berjalan, masyarakat ini bukan mati karena COVID katanya, tapi kok mati nggak makan karena tidak ada pemasukan dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di dunia, beberapa negara di dunia melonggarkan PSBB ketika jumlah kasusnya mulai menurun. Di beberapa negara ketika dilonggarkan ternyata kasusnya malah meningkat kembali, Pak. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran akan datangnya second wave atau dalam bahasa Indonesianya gelombang kedua COVID. Nah, tentunya malam ini kita berharap bahwa diskusi malam ini diharapkan bahwa warga masyarakat bisa mengetahui dengan pasti apa dan bagaimana harus bersikap, bertindak di dalam masa pandemi ini sehingga kita bisa melalui masa pandemi ini menuju aman dan sehat dan produktif. Dan untuk pemerintah tentunya bisa memahami apa yang menjadi harapan masyarakat serta mendapat masukan dari masyarakat yang konstruktif untuk pemerintah.